Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Kami dari kelompok 8 dengan nama anggota saya sendiri Cahyadi Antoni dan teman saya Ardianto Nugroho. Di video kali ini kami akan menjelaskan tentang konfigurasi IP address, terus konfigurasi SSH dan konfigurasi DNS serta konfigurasi web server sesuai dengan soal ujian akhir semester dari praktikum sistem operasi. Untuk selanjutnya, saya serahkan kepada Kang Ardi. Kang Ardi dipersilakan. Oke, terima kasih Kang Tony atas waktunya. Oke, langsung masuk saja di sini untuk nomor 1, yaitu kita diperintahkan untuk menyambungkan Debian 10 ke internet dengan menggunakan bridge adapter. Nah, teman-teman di sini kita menggunakan VirtualBox ya. Sebelumnya kita menggunakan VirtualBox agar kita dapat istilahnya double gitu, OS-nya di dalam satu OS utama. Ini dibaca lagi tadi soalnya apa langsung VirtualBox. Oke, nah kita langsung masuk ke VirtualBox ya teman-teman, dan pastikan si Debian tersebut sudah terinstall di komputer kalian masing-masing. Untuk mengatur network itu sendiri, kita masuk ke setting ya, klik setting. Nah, akan muncul seperti ini menunya, lalu kita pilih network. Nah, di sini ada tulisan ya, adapter 1 dengan attach to itu. Kita pilih yang bridge adapter sesuai dengan perintah pada soal. Oke, untuk advance juga pada promise itu kita setting ke allow. Kemudian kita klik OK. Nah, lalu kita masuk ke Debian-nya. Oke. Nah, ini merupakan halaman depan atau desktop dari si Debian itu sendiri. Langsung saja kita masuk ke terminal. Nah, oke teman-teman, selanjutnya pada soal sebelumnya itu diperintahkan untuk konfigurasi IP secara statik terlebih dahulu berdasarkan npm. Untuk sebelum mengonfigurasi IP secara statik, kita diharuskan untuk menginstal beberapa tools terlebih dahulu, yaitu ada NetTools dan juga OpenSSH Server. Karena sebelumnya kita telah menginstal NetTools ataupun OpenSSH Server, kita langsung masuk ke konfigurasi IP-nya. Oke, izin masuk. Jadi untuk konfigurasi IP pertama yang kita lakukan adalah cek dulu interface-nya atau IP-nya. Oh, salah. Pakai ini komennya IPA. Di sini kita bisa lihat interface-nya. Kalau LO itu interface untuk ke Debian-nya sendiri. Jadi dia tuh kalau dalam Windows itu 127.0.0.1 nih. Localhost lah istilahnya gitu. Terus kalau yang interface yang dipakai ke internet atau terhubung ke komputer ini pakainya ini Enpost S3. Nah, yang ini yang kita ingat, kalau bisa dicatat, berarti tadi interface yang bakal kita konfigurasi itu NP0S3 gitu. Oke. Selanjutnya, Nah, ya ayo. Oke, nah karena tersebut sudah terhubung dengan internet ya, kita konfigurasi IP secara statik terlebih dahulu, kita masuk ke perintahnya nano. Oke, langsung aja ketik Tony nano /etc/network /interface. Oke, nah karena di situ defaultnya yaitu hanya ada auto LO ya sebelumnya, kita tambahkan secara manual dengan mengetikkan perintah auto yang tadi interface yang kita cek sebelumnya, ada env 0 S3 ya tadi kalau biasanya.
Nah, itu. Oke, selanjutnya kita enter. Nah, di bawahnya IPS itu ada IPS, kita masukkan lagi interface-nya dengan static. Nah, untuk static ini kita istilahnya bebas ya di dalam kita memasukkan address-nya, namun di dalam network serta uh, subnetting-nya kita sesuaikan dengan aturan subnetting. Oke, kita tambahkan dengan address 192.168 titik ya 3 NPM toh. Oh ya, berarti 60 ya. Oke, selanjutnya setelah kita konfigurasi address-nya, kita konfigurasi netmask-nya 255.255.255.0. Oke, setelah itu kita masuk ke network-nya. Network. Ini network dari, oh nggak usah ya, langsung ke gateway. Oke, gateway-nya gateway default ya. Oke, untuk izin masuk, jadi untuk ini lihat settingan ini menyesuaikannya itu lihatnya di komputer aslinya. Juga Nah ya, CMD, kita IP ikut config dulu. Nah, ini kita bisa lihat dulu, menyesuaikan. Jadi di sini dapat kita lihat bahwa dia menggunakan subnet mask 255. Nah, ini kita copy ke sini. Terus gateway-nya juga bisa kita lihat pakai 192.168.1, di copy juga ke sini. Dan untuk address itu menyesuaikan, gitu. Menyesuaikan dengan network dari yang dia pakai gitu. Gitu. Oke, Kang, silakan Oke. lanjut. Oke, jadi networknya nggak usah ditulis lagi nih, Pak. Ya, nggak usah. Oke, Karena udah nah tahu setelah dari itu, oh, oke. Nah, setelah kita menggunakan apa namanya IP secara statik, kita bisa exit terus simpan CTRL-X, kemudian CTRL-X. ya, Ya. Nah, oke. Nah, setelah itu agar konfigurasi yang atau perubahan yang telah kita buat sebelumnya itu dapat masuk ke dalam konfigurasi dari IP secara statiknya, kita restart terlebih dahulu dengan memasukkan perintah /etc /init.d/networking restart. oke, untuk Oke, ini silakan. sebenarnya ada beberapa cara. Salah satunya ini yang etc init.d, ini caranya manggil filenya gitu. Terus ada lagi caranya pakai sistem CTL, restart Oke, networking service. Kalau ini dia langsung ke service-nya gitu restartnya. Kalau ini kan yang tadi etc itu ke filenya gitu di restart. Tapi sama aja sih. oke. Nah, Sistem CTL restart networking service. Oke. Terus, nah, salah ini servisnya harusnya pakai ini sistem. Oh, mungkin beda ya kalau di Debian 10 oke. atau itu bisa sih ini. Oke, lanjut aja. Nah, oke. Nah, karena kita telah merestart ya si tadi konfigurasi IP-nya, kita cek dulu nih tadi di IP.A tadi udah masuk dulu konfigurasi si IP-nya yang baru. Nah, tadi nah itu tuh udah masuk ya. Oke, mungkin bisa di testing terlebih dahulu kan. Apakah terhubung atau belum? Oke nih, tadi sebelumnya buat aplikasi putih udah diinstal belum Pak? Udah. Udah ya. Nah, oke. Nah, setelah kita uh, install tadi ya konfigurasi si IP-nya, kita konfigurasi SSH-nya terlebih dahulu kan, balik lagi ke Debian-nya.
Oke, nah untuk masuk ke konfigurasi SSH yaitu nano spasi slash etc slash ssh slash sshd underscore config. Bener nggak sih? Salah. Underscore apa titik ya? Apa sih? Nggak masuk. Oke, jadi di sini tuh benar cuman belum install ini OpenSSH. Oh ya, oh belum. Oke, nah kita install terlebih dahulu ya OpenSSH. Itu tuh nggak pakai ke OpenSSH strip APT. server tuh. Oh, Oh iya. Oh ini disuruh masukin CD-nya, kita masukin aja. itunya dulu ya. Di device, masukin Debian 11-nya, enter. Oke, kita tunggu. Nah udah ya itu. Oke, kita masuk lagi. Nah, nah setelah kita masuk ke itu ya untuk konfigurasi SSH, kita hanya menghilangkan itu ya kalau nggak salah tanda pagarnya itu di port 22 itu. Nah, oke, biar aktif ya. Ini sebenarnya bisa diganti juga. NPM lu berapa di? Hmm? NPM-nya berapa? Port, oh, apa? NPM terakhir lu NPM 22 56. 56. Nah, udah. Ini sebenarnya bisa diganti bebas. Oke, nah kita set X dan kita save. Nah, setelah itu kita restart lagi ya dengan mematikan perintah tadi etc slash init b slash ssh restart restart. Oke, oke. Setelah restart kita masuk ke aplikasi putih yang telah kita install di Windows sebelumnya. Nah, pada hostname uh, si klien atau di putih itu kita masukkan hostname dari server yang telah kita atur IP sebelumnya. 08.1.60 ya. Portnya kita ganti, kita sesuaikan tadi yang nomor. Kita klik open. Oke, kita diharuskan untuk login terlebih dahulu. Oke, kayaknya nggak bisa login terus. Coba diulang lagi. Nah, udah. Nah, udah. Coba di ping lagi, Ton. Berhasil nggak? Ping si... Berhasil. Oke, berhasil udah terus ya. Oke, untuk selanjutnya, eh, untuk konfigurasi di dalam SSH itu kurang lebih seperti itu yang tadi sebelumnya
kita install terlebih dahulu ya, apa namanya, tools-tools yang diperlukan dari mulai si SSH server dan juga NetTools sebetulnya. Oke, nah untuk selanjutnya, soal selanjutnya yaitu kita akan disuruh untuk konfigurasi si DNS-nya atau domain name server dari si Debian-nya. Oke, untuk selanjutnya di konfigurasi DNS saya kembalikan ke company, company. Izin masuk. Jadi untuk konfigurasi DNS yang pertama kita install ini dulu, bin 9-nya dulu. Nah, udah. Selanjutnya kita eh, kita ganti dulu aja ke repository tempat yang tadi bin 9-nya itu. Cara ngeceknya itu kalau kalian lupa nih, kalian bisa ls dulu. Oh, nggak ada ls di sini. Tapi ya udahlah. Langsung aja cd, dia tempatnya itu di etc bin. Ini repository tempat itunya. Nah, kalau udah di sini kita copy dulu yang db lokalnya. Cara copy itu tinggal cp spasi db lokal. Ini db lokal itu file yang udah ada. Nah, file ini di copy ke file yang bernama kelompok 8 gitu. File ini nantinya berisi tentang konfigurasi DNS-nya gitu. Oke. Oh, db lokalnya nggak ada. Ntar dulu. Kita ls dulu. Dicek dulu mungkin Pak. Nah, ini ada nih. Pakai C. Yang ada pakai C. db lokal pakai C. Nah, udah. Selanjutnya kita copy juga yang 127-nya ke ini. Sebenarnya penamaan file ini bebas, tapi biar untuk mempermudah aja, mempermudah kita sebagai administrator gitu. Oke, untuk selanjutnya ini kalau di copy nih. Nah, kita konfigurasi filenya db yang tadi kelompok 8-nya. Nah, di sini default dari yang tadi kita copy. Nah, localhost ini bisa diganti dengan kelompok 8 .com ya. Pakai .com kan ya? Pakai itu. Nah, pakai www tuh, pakai apa? Ya, www nanti di bawah Oke, oke. bisa ditambahin. Oke, nah localhost 8.com. Yang ini juga, ini ns buat nanti buat ngeceknya. Terus ini dikasih IP address-nya, IP address yang mengarah kemana gitu. Jadi untuk domain name server ini dia mengarah kemana gitu. Ini in AA, ini recordnya. Sebenarnya bisa dihapus aja. Dihapus, diganti jadi di sininya bisa ns. Nah, ini untuk belakangnya itu nanti fungsinya ketika ping misalkan NS kelompok 8 dia langsung ke IP-nya gitu. Jadi NS in ini tambahan aja sih karena di soal juga nggak ada ya. Address A itu artinya address. Kalau NS itu name server singkatan. Nah, baru kita nambahin www-nya di sini. www. Kalau kalian mau bikin apa yang namanya itu subdomain ya. Kalau bikin subdomain tadi sini tinggal ditambahin lagi apa aja gitu bebas. Gitu.
Udah, selanjutnya kita cek lagi. Udah, kayaknya udah benar. TLX ini, habis itu kita konfigurasinya 192-nya nih. Nah, di sini sama. Sebentar, local hostnya kita ganti lagi. Local hostnya pakai IP ya kalau di sini. Eh, tetap pakai yang DNS tadi, NM server tadi. Kelompok 8.com. Di sini juga kelompok 8.com. Ini NS, name server. Kita ituin lagi kelompok 8.com. Ini PTR pointernya. Jadi nanti pointernya mengarah ke mana? Aduh, aduh. Untuk pointernya kita arahin aja ke www tadi 8.com. Oh iya, yang ini juga IP-nya ini bisa diubah jadi satu aja. Satu itu networknya, network ini gitu. Ke X, NY, terus habis itu kita masuk ke konfigurasi DNS-nya lagi ada di nano nameit.com. Nah, di sini kita masukin forward nih. Oh, salah. Jadi nameit.com.options dulu. Nah, ini di sini. Forwardersnya kita aktifin. Mana cursor point? Forwarders ini fungsinya untuk uh, DNS forward gitu. Misalkan dari klien nih, klien kan minta DNS ke kita, sedangkan kita nggak punya alamatnya gitu. Jadi dia bisa mintanya ke di forward ke Google gitu. Misalkan klien minta request DNS ini, tapi kita nggak punya alamatnya, kita bisa refresh, nge-forward ke Google gitu, biar klien ini terlayani, gitu. Tetap terlayani. Oke. Itu sebenarnya bisa diisi, ini juga sebenarnya bisa diisi DNS dari router kita bebas, tapi yang paling mudah ya pakai Google aja. Lalu habis yang option itu kita setting yang lokalnya, yang untuk plannya gitu. Yang untuk plan kita tambahin zonanya, zona. Nah, ini pakai nama tadi localhost kita kelompok 8.com. Selanjutnya pakai titik dua. Oh, pakai kurung kurawal. Rada lupa juga sih karena kurung kurawal. Nah, ini type master. Jadi dia tuh tipenya tipe master gitu di sini. Jangan lupa titik koma. Terus di sininya filenya. Nah, ini filenya itu tempat kita menaruh file tadi. Oh, yang tadi kita konfigurasi tuh. Tadi kan kita di etc bin, terus di db kelompok 8. Untuk yang zonanya ini. Untuk yang no, temp server ini kelompok 8.com. Lalu tutup kurung berawal dan titik koma. Jangan lupa. Oh, di sini juga belum. Titik koma lagi.
lalu bikin zona buat ke IP address-nya. Ini tinggal masukin aja. Yang pertama dimasukin itu adalah networknya. Terus oktet ketiganya 168. Ini dibalik 192 gitu. Terus titik lagi in addr arpa. Lalu kurung kurawal buka. Biar nggak lupa kita tutup dulu aja. Terus enter typo-nya master juga. File ini tepat tadi kita naruh file yang tadi kita copy itu, terus kita edit db192. Oke, ini udah, tinggal ctrx-nya lagi. Kurang itu kan, kurang ketiknya tuh. Apa? Ketika kasih ke Oh di iya, akhir. ketik komanya, ketiknya kurang. Oke, terima kasih. Selanjutnya kita masuk ke nano etc resolve. Oh ini keluar dulu, ini kan kita sedang di directory bin, kita keluar dulu. Titik-titik keluarnya. Salah. Bukan nano perintahnya. cd titik. Nah, terus di sini nano resolve .com. Nah, di sini bisa diubah web servernya pakai IP yang tadi kita buat. Jadi resolve itu fungsinya untuk men-setting DNS dari Debian-nya gitu. Udah, ini bisa. Terus bisa juga kita tambahin search untuk masukin nama domainnya tadi blog8.com. Oke. Nah, ini kalau udah kita bisa restart aja etc init.d network, bukan network, bin 9 restart. Oh, kita keluar dulu dari ininya. Nah, gini. Kita dulu, berarti harus keluar dulu dari ininya. cd etc init.d bin 9 restart. Oh, enggak ada. Apa mungkin masuk dulu kali, Ton, masuk lagi di tadi pas kita apa konfigurasi di forward sama tadi. init.d ini bin 9 restart gitu. Coba lihat dulu ada nggak salahnya. Bin 9. Oh, enggak ada di sini. Bentar. Tadi udah install bin 9 kan? Coba Iya tadi di sini. bin.
coba etc inpt bin, coba bin restart. Oh, benar. Bin 9 bin 9 ini di mana ya? Kan coba. etc-nya ada coba etc alas lagi, ini ada bin 9 nggak di situ? Ini ada nih bin, mungkin yang ini yang di restart coba, tapi kita masuk dulu ke index nya ada enggak. ls lagi, di sini ada bin 9 enggak? Oh, enggak ada, berarti yang bin yang di restart yang di sampingnya tadi. Coba, enggak ada ya, benar, berarti yang di sini Enggak bin ada. 9 bin restart. Oke, restart. Di mana bin 9? Bentar, cari lagi. Coba kita install lagi aja yang dulu. Di sini kita install lagi apt install bin 9 utils. Jadi dia kayak peralatannya gitu, alatnya dari bin 9. Bin utils juga. Lama ya? Apa tuh? Bin utils juga diinstal. Coba pakai status. Oh, udah aktif bin 9. Coba kita restart ya. Enable dulu, bisa nggak? Enable. Nah, bisa di restart. Coba look up. Nah, ini udah bisa. Mungkin karena ini di Debian 11 jadi agak berbeda konfigurasinya. Jadi kita restartnya pakai yang sistem CTL restart bin 9. Kita cek di Windows-nya, nx lookup,
Oh, ini saya masih pakai DNS ini. Kita ubah dulu, jangan lupa. Ubahnya di sini, open network setting. Kita ubah DNS-nya, adapter functions, yang WiFi, yang terhubung ke ini. Di sini kita ubah DNS-nya aja. 192.168.1.60 sesuai dari IP Debiannya. Oke, dan X lookup, coba. Oh, sepertinya ada kesalahan. Kita dulu. Kita IP config, IP config A. Nah, biar kelihatan DNS-nya udah berubah belum. Nah, di sini DNS-nya belum berubah nih. Oh, ternyata ada settingan IPv6-nya di sini. Kita setting juga IPv6-nya, jangan lupa. Kalau udah, kalau apa ya, kalau akses point kalian menggunakan IPv6, berarti kalian harus ngatur IPv6-nya juga. Nih, di sini. Hmm, Oh, ini masih IPv4 yang mana IPv6-nya? Ini. Kalau nggak ini di nonaktifin aja. Gitu cara nonaktifinnya. Di disable. Oke, cek lagi statusnya. Nah, ini kan udah pakai IPv4 aja. Karena kita di Debian juga kan settingnya IPv4 aja. Stop lagi nih, baik. Nah, ini udah bisa nih kayaknya. Kita ke kelompok 8. Ini kenapa UKNO? Karena kita belum setting hostname-nya. Harusnya hostname-nya itu disetting dulu tadi. Tapi nggak apa-apa. Manage lookup, kelompok 8.com. Nah, ini udah berhasil. Kita ke 192.168-nya. Kita panggil berdasarkan IP. 192.1.60. Oh, ada kenapa nih? 60. Kayaknya ada settingan yang salah. Coba di sini. Oh, kita belum nambahin IP di belakangnya ini tadi. Yang di, tadi dulu, saya lupa. Yang di, ini nggak bisa diketik sih. Ih, error. Oke, kita ketiknya di Debian-nya aja. Tadi nge-lag. Tadi itu yang di, kalau nggak salah di resolve-nya. Resolve buat konfigurasinya. Yang belum diketik. Bentar. CD, etc bin. Tadi di mana ya? Nano.co lokalnya. Nah, ini harusnya, kayaknya zonanya harus ditambahin juga nih. Eh, kalau bukan nih, bukan di sini kan. Di DB 192.
Ini harusnya 60 nih, bukan 1. Apa lagi? Udah nih. Tambahin lagi nih sini. Nah, gitu. Sistem CTL restart Din 9. Nah, udah. Nah, ini udah kan tuh kelihatan. Nah, sekarang kita coba yang www-nya. Www-nya juga udah. Kalau server ini masuk ke settingan hostname. Coba kita cari dulu. Setting hostname VPN 11. Tapi nggak masuk soal, nggak apa-apa. Nggak usah. Oh, selanjutnya soalnya tadi, Suruh atur itu tuh web server yang NS-nya juga ternyata tuh. NS nama kelompok.net. Oh, atau ya, berarti salah satu aja. atau tadi atau udah Udah, benar udah. Sekarang apa? Web server. web server. Web Masuk ke web server yang server. pertama kita install dulu. Oh, apa namanya? Apache 2. Masuk ke DB-nya, apt install Apache 2 y. Nah, ini udah. Selanjutnya kita bisa aktifin dulu aja. Eh, bentar. Selanjutnya kita bisa bikin dulu direktori baru sesuai soal. Taruh HTML fasilcom. Oh, apa ya? MacDir, Mac directory, P, folder, var, var, www, HTML, fasilcom, fasilcom. Ya, lalu kita cowen, cowen R. Cowen ini fungsinya untuk bikin ini. Jadi dia tuh pindah owner gitu. Jadi ownernya jadi ini yang sekarang kita pakai usernya. Jadi owner. Jadi HTML hasil form. Terus kita juga harus chmod-nya.
ya biar dia bisa diakses secara global gitu. Pakai error juga. Terus 755 artinya bisa sama ownernya itu bisa ditujuin. Tujuh itu artinya bisa semuanya gitu sama owner. Masukin direktorinya. Selanjutnya kita bisa kita edit isi filenya atau membuat file. Nano ini kalau udah ada filenya dia bakal bisa update filenya, tapi kalau belum ada nanti dia bakal buat file sendiri gitu ketika di save. Var www html hasil form index.html. Bener nggak? Var www html hasil form index. Nah ini kalau belum ada filenya dia bakal buat file sendiri. Nah itu kita ketikkan perintah HTML sederhana aja. HTML dot title title ini misalkan kelompok 8 aja. Kita tutup head nih. Terus bodinya masukin sebagai isi dari HTML ini. Tutup lagi bodinya. Nanti kita masukin di tengahnya. Di sini kita masukin nama ya, nama kita. Satu. npm-nya berapa di? 56 ya? Terakhir 311 056. 056. H2 aja karena npm. Terus npm saya nah udah, kita pakai yang sederhana aja. Kita x kita cek dulu udah ada belum filenya ya. Ngeceknya tadi pakai ls sama pindah directory dulu, change directory ls. Nah ini ada tuh index.html. Oke, jadi tadi pertama kita install dulu apa C2-nya, terus konfigurasi direktorinya, terus habis itu eh, kita masuk ke nano atc 2 sites available. Coba kita cek dulu di sini ada nggak file. Nah ini ada nih. Pakai 000 default count. Berarti nano 000 default count. Nah di sini kita bisa ngatur
direktorinya tadi, halaman direktorinya tadi, servernya admin. Nah, terus ini bisa ke, sebenarnya ini bebas sih, per email domain itu kita pakai yang tadi aja, kelompok8.com. Terus di sininya misalkan admin aja lah. Terus server name dokumen root ini pakai dokumen root yang tadi kita bikin, tapi ditambahin fasilcom di belakang itu. Di sini juga bisa kita tambahin sih, tambahin server name-nya. Ini pakai nama domain, S-nya gede. Server name, nama domain kita tadi kelompok8.com. Terus dokumen rootnya udah. Oh, server aliasnya lupa, sorry. Server alias pakai yang www tadi, 8.com. Dokumen rootnya udah. Terus errornya juga, ini untuk penanganan errornya. Udah. Nah, kalau udah tinggal kita save regex ini. Udah, selanjutnya kita hmm, kita- ini udah bisa sih. Coba kita coba dulu di sini. Oh, di restart dulu cuy. Nah, di sini udah muncul. Kita juga bisa mengakses menggunakan DNS tadi. Oh, nggak bisa. Mungkin karena IP-nya bentrok gitu. DNS-nya bentrok. HTTP. Ini yang gara-gara tadi kita setting redirect-nya. Nggak apa-apa. Coba kita coba. Di sini padahal bisa ya. Setting. Tidak ditemukan. Oke, coba kita di komputer asli cek. Nah, di sini udah langsung kebuka tuh kalau pakai IP. Terus misalkan nih, di sini juga udah kebuka. Untuk ini kenapa ini kebukanya kayak gini, karena tadi kita setting ininya kayaknya salah nih DNS di sini. Wire setting harusnya itu disettingnya ke IP sendiri. Lag sih. Udah lah, nggak apa-apa. Intinya manggil pakai IP ataupun DNS juga udah bisa di sini di klien. Oke, untuk soal selanjutnya, oh apa udah selesai di? Udah ya? Iya, jadi habis buat perlu itu
itu belum bisa diakses di Udah selesai ya? udah selesai berarti. Oke. Oh, cukup sekian video kali ini. Mohon maaf karena kurang baik, karena capek juga sih. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berarti tinggal di itu ya. Iya, pas lu cek itu apa sih? Ini stop dulu. Gue edit.